falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia meminta istijabah, meminta jawaban dari doanya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman untukku atau kepadaku. La'allahum yarsudun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang dimuliakan Allah ini, kita kembali dipertemukan untuk mengambil hikmah di balik kemuliaan yang telah Allah berikan di bulan Ramadan, tepatnya dalam kajian kita di kesempatan kali ini, kami akan mengangkat apa sebenarnya kemuliaan di tengah-tengah Allah menurunkan dan mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, khususnya kemuliaan yang berhubungan dengan doa. Doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Tetapi adakah yang mustajabah dari doa yang kita panjatkan kepada Allah? Terkadang di tengah-tengah kenikmatan, keindahan, dan di tengah-tengah kondisi lingkungan yang tidak mendukung, ternyata disitulah Allah selipkan, Allah masukkan ada waktu yang mustajabah agar kita dapat berdoa kepada Allah, dapat meminta ampun, memohon maghfirah untuk kebaikan dalam hidup kita dari kemuliaan yang Allah turunkan dengan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Firman Allah yang termaktub di dalam ayat 186 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Wahai Muhammad, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permohonan doa dari hambaku, idza da'ani, apabila hambaku itu berdoa kepadaku, berdoa untuk. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah dia meminta istijabah, meminta jawaban dari doanya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman untukku atau kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka dalam kehidupannya selalu mendapatkan petunjuk. Sahabat muslim dimanapun berada, kita lihat waktu perjalanan kita dalam kehidupan satu hari di bulan Ramadan. Dari kita sahur, sampai kita berbuka, sampai kita melaksanakan ibadah lainnya, qiyamul Ramadan, sampai kita sahur kembali. Sebagai contoh, di saat kita akan berbuka, banyak sekali godaan. Kita digoda dengan makanan, digoda dengan apa yang menjadi hidangan kita ketika berbuka puasa. Sambil menunggu kita berbaring, tertidur, mengenak-enakkan diri kita, tubuh kita di atas kasur, sambil menikmati siaran televisi, karena di situ banyak berbagai macam hal yang melalaikan kita sebenarnya.
juga kita kadang-kadang dilalaikan dengan beberapa aktivitas yang tidak mendukung. Sehingga kita tidak mengetahui kalau waktu menjelang kita berbuka, itu ada kemuliaan. Kemuliaan yang Allah titipkan karena ibadah dari permohonan doa yang dipanjatkan hambanya kepada Allah. Itu tidak akan ditolak, tetapi dikabulkan oleh Allah. Khususnya bagi mereka yang berpuasa saat itu. Di dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang dikutip oleh Tirmidzi pada hadis 3598, Rasulullah menyebutkan untuk kita, "Thalathatun la taruddu da'watuhum." Ada 3 perkara, la turaddu da'watuhum. Jadi dakwahnya, permohonannya, permintaan doanya tidak akan ditolak. Ada 3 perkara. Siapa 3 perkara itu? Apa 3 perkara itu? Siapa orang-orang yang masuk dalam 3 perkara itu? Yang pertama, as-saim hatta yuftir. Orang yang melakukan ibadah puasa sampai dia berbuka. Kita lihat sampai dia berbuka. Yang kedua adalah wal imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah wa da'watul madlum, permintaan permohonan doa orang-orang yang terzalimi. Kita lihat di poin yang pertama. Orang yang berpuasa tidak akan ditolak ibadah kebaikan dari berpuasanya, apalagi ketika dalam berpuasa itu dia berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang dia lakukan adalah kemuliaan ketika sambil menunggu berbuka puasa, dia berdoa. Dia bermunajat kepada Allah. Dia bermuhasabah, dia introspeksi diri, lalu dia melihat kekurangannya apa, lalu dia meminta ampunan kepada Allah dari kekurangan yang sudah dia lakukan. Tapi yang terjadi, menjelang sahur banyak sekali godaan yang tadi kita sebutkan. Akhirnya kita lalai tidak berdoa. Kita tidak bermunajat kepada Allah. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, kalau kemuliaan di bulan Ramadan ditunjukkan dengan kemuliaan adanya ibadah puasa, yang melaksanakan ibadah ini akan diampunkan segala bentuk keburukannya. Kapan kita meminta ampunan ini? Saat kita berpuasa. Dan itu diberikan oleh Allah dalam durasi waktu yang cukup lama. Sampai dia berbuka. Nah, jadi ternyata menjelang kita berbuka, tidak salah ketika kita berzikir, bermuhasabah, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan ibadah puasa kita. Yang kedua, doa yang dapat kita lakukan yaitu ketika kita akan menghabiskan waktu di tengah-tengah waktu ketika kita akan imsak dan memasuki sholat subuh. Bukankah Allah memberi kemuliaan di sepertiga akhir dari malam kita? Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan di sini tentunya dari sahabat Abu Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi Rabb kita, Tuhan kita itu benar-benar akan turun dari mana? Dari langit. Kapan? Kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi turun ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail, yaitu ketika tersisa, ketika yang masih ada itu adalah thuluth al-lail. Artinya di sini adalah 1/3 malam. Tentunya malam di sini, malam di saat penghujung ketika kita akan memasuki imsak dan sahur. Sahabat muslim bisa berpikir, apa yang kita lakukan saat itu? Nanti kita bahas. Ya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni
Fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan menjawab permohonan atau doanya. Man yas'alani fa'utiyahu. Siapa yang bertanya, meminta kepadaku, maka aku akan kasih. Man yastaghfirni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampunan, meminta maaf, meminta maghfirah kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan untuknya. Hadis Bukhari pada 1145. Sahabat muslim, pernahkah kita berpikir, menjelang ibadah sahur kita sempurnakan, siaran televisi di 1/3 malam terakhir cukup menggoda. Ada yang menjadikan kita tertawa terbahak-bahak, ada yang kita dihidangkan dengan sinetron, dengan berbagai macam film yang mungkin tidak memberikan manfaat untuk kita. Kita diberi aktivitas yang disibukkan dengan yang lainnya sehingga kita lupa dan lalai tidak berdoa kepada Allah. Padahal Allah titipkan. Di antara kemuliaan doa yang dapat kita panjatkan saat bulan Ramadan adalah doa ketika kita diposisikan pada 1/3 malam terakhir di bulan tersebut. Nah, dari sini mari kita petik. Bukankah hidup ini penuh dengan dosa? Hidup ini kita meminta segala kemuliaan dengan datangnya bulan Ramadan sebagaimana janji yang Allah berikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Akan diampunkan dari apa dosa-dosa yang telah pernah berlalu dan itu sudah dilakukan untuknya. Maka tidak ada salah satu apapun dari kemuliaan datangnya bulan Ramadan kecuali Allah titipkan, Allah selipkan. Ada kemuliaan waktu-waktu yang kita dapat bermunajat, kita dapat bermuhasabah, berintrospeksi, kita dapat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan 2 waktu tersebut. Waktu ketika akan beralihnya dari waktu malam menuju waktu siang, dan waktu ketika akan beralih dari hilangnya waktu siang dan memasuki waktu malam. Ternyata di 2 waktu itu Allah titipkan. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang memohon ampunan kepada Allah, semuanya akan Allah kabulkan sebagaimana kemuliaan ibadah yang telah Allah janjikan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Mari kita lakukan, kita berusaha, mencoba. Siapa tahu Allah mengabulkan dari segala bentuk apapun yang telah pernah kita lakukan. Dari dosa, dari kemaksiatan, dari kekhilafan. Dan itu sebenarnya yang menjadikan hidup kita dapat lebih baik dengan mengisi aktivitas kehidupan yang bermanfaat di tengah-tengah rutinitas kehidupan di bulan Ramadan yang kita isi dengan ibadah. Sahabat muslim dimanapun berada, jangan lupa berdoa karena Allah akan mengabulkan. Sebagaimana yang tadi kita sebut dalam 186 pada surah Al-Baqarah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang jadi permintaan untuknya. Karena Allah itu dekat. Allah itu ada selalu sama kita. Allah itu selalu yang memberikan kehidupan kita menjadi mudah. Sehingga Ramadan dapat menjadi apapun yang kita lakukan dari doa yang kita panjatkan dikabulkan. Mudah-mudahan semua kehidupan ini selalu terisikan dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang dapat kita lakukan, berdoa pada waktu-waktu yang memang Allah berikan kemuliaan seperti kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.